yang terlahir kerdil. Itu adalah golongan Sukerto. Wah, seperti itu ya Bopo. Kalau yang tadi apa satu? Sengkolo ya. Oh iya, yang Sengkolo seperti apa Bopo? Yang dimaksud dengan golongan Sengkolo antara lain: 1. Orang yang tidak menutup pintu dan jendela pada saat senja, rumahnya disambar maling nantinya. Orang yang tidur di depan tanpa tikar, aduh dingin pak. Orang yang tidur di kasur tanpa spray, ini lebih parah lagi. Orang yang punya sumur tepat di depan rumah, kayak gerbang masuk sumur. Orang yang punya sumur tepat di belakang rumah, mirip pintu belakang sumur. Orang yang punya tanah pekarangan miring, nanti bangun rumahnya ikut miring. Orang yang menggulingkan dandang saat memasak nasi, bahaya, bisa tumpah semua. Orang yang menaruh dandang di tungku padahal belum mencuci beras, duh kok bisa lupa ya. Orang yang mematahkan cobek, mau bikin sambal pakai apa nantinya. Orang yang tidak menyisakan beras di lubung, ini namanya tidak bersyukur. Orang yang menyapu di malam hari, nanti rezekinya ikut tersapu loh. Orang yang mengelap kotoran dengan kain yang dipakai, jorok sekali. Orang yang membuang sampah di kolong, ini biar biang kerok bau tak sedap. Orang yang sering telanjang, wah ini bahaya, bisa masuk angin. Orang yang berdiri di depan pintu menghalangi rezeki orang. Orang yang bergelantungan di pintu, ini lagi dikira monyet apa. Orang yang sering bertopang dagu, mikir keras apalagi itu. Orang yang sering berdiri dengan satu kaki, mirip dengan bangau. Orang yang suka bersiul, nanti dipikir manggil hantu. Orang yang suka menggigit kuku, kebiasaan buruk. Orang yang memotong kuku malam hari, nanti kesurupan loh, hati-hati. Orang yang makan sambil berjalan, nanti tersedak. Orang yang makan sambil tiduran, ini juga nanti keselak. Orang yang duduk di atas bantal, aduh bantalnya jadi kempes. Orang yang berjalan bertiga pada saat tengah hari tanpa bercakap-cakap, ini paling aneh, kayak lagi bikin podcast tapi bisu. Dan banyak lagi lainnya. Ingat ya kala, jangan sampai salah makan, nanti kamu sendiri yang pusing. Wah, banyak sekali. Ini baru adil Bopo. Akhirnya saya punya daftar menu yang jelas. Terima kasih ayah, tidak bisa diganggu gugat kan? Awas saja kalau ada yang mencoba menghalangi saya mencari makan yang halal untuk saya. Bathara Kala sangat senang mendengar betapa banyak jenis manusia yang bisa dimangsanya itu. Bathara Guru lalu menyerahkan sebuah pusaka berwujud golok bernama Bedomo. Senjata ini harus digunakan Bathara Kala untuk membunuh mangsanya terlebih dahulu sebelum dimakan. Bathara Kala menerima senjata itu, kemudian mohon pamit kembali ke Pulau Jawa untuk mencari mangsa. Kala, ada satu syarat yang perlu kamu lakukan. Saat kamu mau memangsa mangsamu nanti, kamu harus menggunakan senjata pusaka dari saya ini. Nah ini loh, ini namanya Bedomo. Disimpan ya, jangan sampai hilang. Kalau kamu tidak pakai ini, tidak boleh memangsa orang. Wah, baiklah Romo, saya simpan. Kalau begitu Romo, wah, saya pamit dulu ya. Saya mau cari makan, perutku udah lapar ini. Iya, Kala, baktiku saya berikan kepadamu, semoga diberkahi ya. Terima kasih Bopo. Aku Bathara Kala akan mencari mangsa anak Sukerto dan Sengkolo. Sepeninggalan Bathara Kala, suasana di Kahyangan Jungguring Saloka kembali hening. Namun pikiran Bathara Narada tak tenang. Bayangkan saja, daftar Sukerto dan Sengkolo sebanyak itu. Kalau dimakan semua,
Bisa-bisa Pulau Jawa jadi sepi kayak kuburan di malam Jumat. Adikku, Bathara Guru, hamba mohon ampun. Keputusan yang panjenengan buat, hamba rasa kurang tepat. Jika semua manusia tergolong Sukerto dan Sengkolo itu dimangsa Bathara Kala, bagaimana nasib Pulau Jawa? Bahkan seluruh manusia di dunia bisa habis nanti. Apa kita mau jadi dewa pengangguran karena tidak ada lagi umat yang menyembah? Bathara Guru tersadar. Betul juga, bisa gawat ini. Beliau pun segera bertindak. Kakang Narada benar. Astaga, saya terlalu gegabah. Cepat panggil Bathara Wisnu dan Bathara Brahma. Kita harus segera meruat mereka. Wisnu, Brahma, kesini. Ngestaken dawuh. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, dan Bathara Narada pun berkumpul. Mereka menerima titah mulia untuk menjadi juru ruat, seperti tim Avengers, tapi versi dewa penyelamat takdir. Bathara Wisnu segera berubah wujudnya menjadi seorang dalang sakti bernama Ki Dalang Kandabuana, yang tidak lain adalah seorang dalang sejati. Bathara Brahma berubah menjadi penabuh gender wanita bernama Nyai Saruni, dan Bathara Narada menjadi penabuh kendang bernama Panjak Kalunglungan. Bathara Wisnu juga mengajak serta adik-adiknya yang lahir dari Betari Umaranti, yaitu Bathara Mahadewa, Bathara Cakra, Bathara Asmara, mereka semua menyamar sebagai para penabuh gamelan. Bersama-sama mereka lalu berangkat ke Pulau Jawa. Misi penyelamatan dimulai.